Goro-goro pasti muncul. Sutoyo Abadi. Ketika kebuntuan carut-marut kelola negara sudah pada puncaknya, siklus pasti akan berbalik arah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit itu tidak bisa direncanakan, demikian halnya people power tidak bisa dipercepat dan ditunda. Dekrit itu lahir dari puncak krisis dan kedaruratan situasi negara yang terjadi secara alamiah. Dekrit bukan untuk penyelamatan rezim, tapi penyelamatan negara. Dekrit jangan dilaksanakan di era Jokowi karena bisa diselewengkan oleh penguasa demi alasan memperpanjang masa jabatan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tak bisa lewat kongres, dialog, atau seminar dan lain-lain. Hanya bisa lahir dari goro-goro atau situasi revolusioner perebutan kekuasaan yang memaksa rezim menghentikan kebrutalan mereka terhadap rakyat. Jokowi turun dengan sukarela atau dipaksa turun oleh rakyatnya. Rezim yang sedang menikmati hasil Undang-Undang Dasar 2002 tidak mungkin mau diajak kompromi, dan sama artinya bunuh diri jika kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang semangatnya mengembalikan kedaulatan rakyat dan menghentikan segala penyimpangan yang terjadi. Tak ada jalan damai untuk urusan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Semangatnya sama dengan perjuangan mengusir penjajah, merdeka atau mati. Undang-Undang Dasar 2002 adalah jalan menuju negara shadow demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan oligarki. Undang-Undang Dasar 1945 basisnya adalah kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR. Sementara amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbasis kedaulatan partai politik dikerjakan oleh DPR, di mana MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dikucilkan atau dimatikan. Bisa saja kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Setelah pemilu 2024, maka goro-goronya akan terjadi atas kehendak rakyat. TNI dan partai politik harus tunduk kepada kehendak rakyat. Yang paling penting untuk kita kerjakan adalah memenangkan pemilu 2024 dari oligarki. Semangatnya tetap sama. Dekrit Presiden 1959 dilakukan oleh Soekarno atas keadaan jalannya pemerintahan negara yang dianggap kacau, Constituent Deadlock. Presiden Soekarno statusnya hanya simbol kepala negara atau tidak sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di mana pemerintahan dijalankan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Beda dengan Presiden Jokowi sekarang yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepala pemerintahan. Maka sulit bagi Presiden Jokowi mengatakan pemerintahan kacau karena dialah sumber terjadinya kekacauan. Rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan akan bergerak dengan sendirinya secara alami, melakukan people power untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.